kemampuan Panji di bidang matematika, punya metode gitu kan, metode perkalian. Sekarang ngajar udah enggak, umroh gagal, uang hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di segmen video kali ini kita akan mereaction satu video tentang seorang guru honorer yang viral di tahun 2020-an karena sepatu bolongnya. Jadi singkat cerita, si guru honorer bernama Panji ini menemui Kang Deddy Mulyadi. Ini dia videonya. Jadi gimana Bapak itu siapa? Ini teh Panji ini Pak. Yang bukan, saya nanya Bapak itu siapa? Panji itu tahun 2020, 2019 itu. Ya, Bapak itu siapa? 2019 itu Panji ngajar guru SD, guru honorer di SD Babakan, Selakaso. SD Babakan. Terima kasih ya. Terima kasih. Terus akhirnya oleh SKP Sabak Resam Peduli untuk mewakili para guru, Panji ngajar sebulan 300.000 sebulan di SD Babakan, guru kelas 4 sebagai tenaga pengajar kelas 4, tapi dalam dapodiknya itu adalah sebagai staf TU. Karena kan waktu itu D3, karena tidak linear untuk ajar itu sekarang sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen itu harus S1 sarjana pendidikan. Akhirnya viral ke Trans 7. Ini video fotonya. Oke, guru sepatu bolong. Oh, yang Bapak yang menemukan murid pakai itu? Iya. Pakai sendal sepatu yang itu. sepatu bolong, yang motornya waktu itu rusak. Akhirnya Panji viral di Trans 7 dan TV nasional guru honorer sepatu bolong. Dan pada waktu itu akhirnya setelah viral tetap masih ngajar waktu itu, dan ada pemberian di mana posisi? Dan ada pemberian umroh gratis. Dan akhirnya setelah viral itu perjuangan tulus, Panji nggak peduli dengan gaji seberapa. Sepatu bolong itu yang penting Panji bisa itu, soalnya Panji ngirit-ngirit uang. Gitu. Bapak dulu yang memviralkan yang anak pakai sepatu bolong, ya kan? Bapak memviralkan kan? Nah kemudian Bapak dulu ngajar bidang studi apa? Guru kelas 4. Bapak guru kelas 4. Memviralkan sepatu bolong. Dari sepatu bolong itu anaknya sekarang udah pakai sepatu kan? Enggak, Panji sendiri. Hah? Panji sendiri yang sepatu bolong itu. Yang Bapak sepatu bolong? Iya, Panji sendiri. Bapak waktu sepatu bolong sebagai apa? Guru honorer. Oh, Bapak guru honorer yang pakai sepatu bolong? Yang viral masuk TV itu Panji sendiri. Jadi 555 dikali 100 dapat jawabannya 98.790. Hebat. Akan bikin senyum orang-orang yang ganti seperti Kang Panji. Oke. Ini kebetulan ya. Karena matematika Ya, Kang Panji ini apa itu buka dalamnya? Bukan ya. Ya. Wow, ini udah sepatu. Dan masih ada beberapa hadiah lagi ya. Oh, ini dia, ya. Itu berarti. Ini dia. Itu berarti. Kita ambil ya. Serius. Jadi ada umroh buat Panji. Ada umroh. Ini yang akan disampaikan langsung dari manajer City Mall. Oke, untuk Panji. Silakan berdiri Panji. Ya. Ini hadiah umroh. Hadiah umroh untuk guru honorer kita. Tepuk tangan dong untuk guru honorer kita yang sangat luar biasa. Luar biasa. My team, tolong mejanya diturunkan. Turunkan aja. Oke. Ya, Panji serah terima dulu Bagan. Ya.
Yuk, berdiri. Ibu boleh berdiri, Bu. Insya Allah Panji tanggal 9 Maret udah 9 Maret Panji akan berangkat umroh ya. Panji guru honorer akan berangkat umroh. Dan ada yang telepon saya, jangan Panji saja, ibunya sekalian diumrohkan. Mana coba lihat Bu, 2 orang ya. ini akan diserahkan oleh Pak Asep. Oke, jadi dua-duanya berangkat Iya, umroh ya. dua-duanya. Luar biasa sekali. Itu tadi video viral itu tadi tadi kita lihat juga pertama tadi ya. Lagi dikasih sepatu. Lagi ya dikasih sepatu. Dikasih sepatu. Oke. Lalu dikasih motor? Ya. Pertama kasih tas, yang kedua kasih sepatu. Saya ambil aja sepatu gitu. Di bawahnya pas kaki katanya buka lagi. Ngapain kan sepatu udah diambil sama pas kaki. Bang, ternyata ada replika dari busa kunci motor gitu. Saya bingung ini teh apa karena belum berpikir kunci motor gitu. Akhirnya sama Pak Kepala dipegang, Panji dapat motor gitu. Nggak lama kemudian, tiba-tiba motor itu datang, dibawa sama Pak Kris, pondok SKP, di belakangnya ibu saya. Ada ibu Anda? Ibu saya. Terus Panji sendiri. Bapak ngajar waktu itu? Ngajar, kelas 4 SD. Bapak pakai sepatu bolong kenapa waktu itu? Waktu itu kan bolongnya di bawah, nggak kelihatan. Panji karena masih nggak kelihatan, waktu itu masih cuman ada sepatu itu aja yang penting bisa dipakai. Karena orang lain nggak tahu. Bapak ngajar kan dengan gaji 300.000 sebagai tenaga honorer. Nah, setelah Bapak ngajarnya itu di mana, Pak? Di SD Babakan, Selakaso. Oke, SD Babakan. Nah, kemudian problem apa yang Bapak hadapi? Ya, yang pertama itu nggak lama kemudian 6 bulan 1 tahun itu hanya dipecat. Bapak dipecat? Dipecat karena apa? Dipecatnya kenapa? 1 tahun 6 bulan mungkin seperti itu ya. Karena sesuai undang-undang sekarang guru itu harus linear sarjana pendidikan. Panji waktu itu D3 manajemen informatika. Bapak D3 manajemen informatika. Jadi sekarang diganti sama guru itu harus sarjana pendidikan. Iya, sarjana pendidikan. Berarti Bapak diberhentikan karena faktor peraturan. Peraturan. Terus seperti itu sekarang. Terus setelah viral itu ada masalah lagi, dapat umroh gratis dari karena siapa? Udah nonton dari travel Grand Jara Surabaya. Bapak umroh? Akhirnya 1 tahun kemudian karena ada kenaikan travel harus bayar 5 juta, dikirimlah ke agen sesuai perintah instruksi dari leader Ajis. Bapak dapat hadiah umroh gratis. Tapi karena ada kenaikan biaya umroh, akhirnya Panji bayar Bapak 5 juta. Bayar 5 juta. Dan 5 tahun menunggu sampai sekarang umroh nggak berangkat. Duit hilang. Uang hilang. Padahal udah manasik, udah vaksin meningitis, udah ini itu. Itu umroh apa? Travel apa? Travel Grand Jara Surabaya. Di Surabaya berarti? Di Surabaya. Karena kan yang nonton Panji seluruh Indonesia, yang target takatinya itu dari Surabaya. Sekarang nasibnya ngajar enggak, umroh enggak berangkat. Kemampuan Panji di bidang matematika, punya metode gitu kan, metode perkalian. Sekarang ngajar udah enggak, umroh gagal, uang hilang. Jadi kalau Bapak berhenti karena aturan, kemudian akhirnya umroh pun nggak jadi juga. Ditipu, Bapak kasih 5 juta, uangnya hilang. Pun tidak. Iya. Kemarin tes CPNS juga gagal. Sekarang sehari-hari pedagang keliling. Jadi mama sama adiknya bikin produksi. Kok Panji di keranjang di belakang motor, keliling motor gitu kan. Mama oke sempat kecapean, udah pada regel sampai begadang, nggak kuat mama teh, lamun ayah pekerjaan, mama mah udah nggak mau jualan kayak gini lagi, oke pasti capek gitu, nggak mau keliling lagi, ya mari yang nama ngajar, tapi lamun umpamanya ada sekolah atau aturan tanpa memandang status pendidikan, ya Panji pengen gitu Pak. Iya. Umroh juga Panji kepikiran. Jadi spesifikasinya Bapak kalau ngajar nanti ngajar apa? Keahlian Panji di matematika, punya metode perkalian. Oh, jadi bisa ngajar matematika. Ya, ada 40 cara perkalian. Oke, bagus. Jadi 555 itu 8 itu 3 tambah 4 kan ada nyimpen 1. Iya. 3 tambah 4 7 tambah 1 8. 5 tambah 4 9. Iya. Jadi 555 dikali 1 dapat
cuma banyak. Cuma 58.790. Hebat. Kalau begitu Panji sekarang punya istri? Saya udah cerai lagi, gagal lagi Pak, semua serba gagal. Udah berapa kali nikah? 1 kali Pak. Oh, yang ini cerai? Iya. Cerainya kenapa masalahnya? Ya karena kan pertama nggak mau tinggal sama Panji, terus banyak masalah keluarga dan jarang komunikasi, terus hanya Allah aja yang tahu, nggak perlu harus suami tahu juga. Udah banyak punya masalah. anak? Belum Punya anak. Jadi nikah gagal, umroh gagal, ngajar gagal, CPNS gagal, semua gagal, nggak ada yang berhasil tuh. Masih berhasil menurut saya. Jadi Panji masih berhasil, masih bisa hidup, ya kan? Ya. Masih bisa hidup, masih bisa ngobrol, masih sehat. Itu bagian keberhasilan. Tidak gagal juga, kan masih dikasih sehat. Ya, kepikiran gimana caranya uang 5 juta balik lagi, hasil ladang jualan keliling, berangkat pagi pulang tengah malam. Oh, sekarang itu ya. Yang uang 5 juta itu hasil dari apa itu bisa punya? Jualan keliling. Bukan yang bayar umroh 5 juta. Iya, dari hasil ladang Panji jualan. Loh, kan umroh 5 juta mah dulu kan hadiah umroh mah dari dulu jualan. Oh, waktu di setelah berhenti dari sekolah itu langsung jualan. Oke. Kan umroh mah hadiah waktu sekolah. Iya, awalnya gratis. Tapi setelah ada kenaikan tiket, setelah Covid ada kenaikan. Jadi bayar umroh 5 juta setelah berhenti ngajar. Iya. Pertanyaannya, ini pertanyaan ya, kalau saya belajar logis ya. Belajar logis. Kenapa maksain diri harus bayar umroh? Nggak, waktu itu diiming-imingi oleh agen bahwa beberapa minggu kemudian akan diberangkatkan karena manasik, koper semua udah disiapkan. Bukan. Pertanyaan saya kan, Panjinya kan dalam posisi tidak mampu. Ya, kan dalam posisi tidak mampu. Siap. Wilujeng ke Sukabumi. Siap non ya. Non. Kan Panjinya dalam posisi tidak mampu. Ya, kan ya. Umroh itu atau umroh berkunjung gitu kan, atau muhibah kan, atau berziarah itu kan tidak wajib. Ya. Kenapa maksain diri? Ya maksudnya awalnya kan gratis. Ya kan maksain diri harus bayar 5 juta. Ya kan 1 tahun 2 tahun itu karena Panji udah jualan ngumpulin uang waktu ya. itu. Pertanyaan saya kan gini, walaupun umrohnya gratis ya, tapi kan harus bayar 5 juta pada akhirnya. Ya. Kenapa ketika harus bayar 5 juta maksain diri? Nggak ditekan sama itu karena minggu depan mau berangkat. Oh, nggak usah berangkat aja, batalin terusnya. Ya memang waktu itu nyesel Pak, sekarang baru kepikirannya gitu. Iya, harusnya kan dibatalin aja karena ada yang lebih wajib kita dibanding berangkat umroh. Kalau kecuali rezekinya cukup, uangnya cukup, ya pergi umroh nggak apa-apa. Itu adalah istita'ah, yaitu adalah kemampuan baik secara fisik ataupun secara materi. Tapi kan kalau harus bayar 5 juta walaupun sebagian gratis, pada akhirnya kan jadi tertipu. Sudah dihubungi perusahaan travelnya? Jauh Pak, di Surabaya. Nggak, sudah ditelepon? Iya, karena kan leadernya kabur, katanya perusahaannya juga udah tutup. Jadi agennya itu punya travel baru dan udah nggak ada urusan sama leadernya. Itu pun sedang dicari-cari, masih belum ketemu selama 5 tahun itu. Ya sudahlah, nyari-nyari 5 juta malah jadi hilang. Ya. Nah sekarang jadi keinginan Panji itu adalah keinginan untuk sekolah lagi. Keinginan Panji sih pengen ngajar lagi, ya, Mama ngajar juga di sekolah lagi. Mama juga nggak capek dan kan kalau ngajar di sekolah lagi honornya paling berapa? Paling 500 lagi Pak. Iya. Tapi memang selama hari-hari itu memang Mama sudah nggak kuat bikin gitu, udah pargel Mama udah hampir 50 tahun lebih. Oh, udah 50 tahun umurnya. Iya. Karena di rumah cuma berdua, Panji sama Mama. Oh, mamanya sudah pargel. Jadi kalau tidak jualan, Panjinya tidak ada uang. Iya. Tapi jualannya laku. Ya, kalau nggak laku sampai tengah malam, terus aja keliling. Oh, keliling sampai habis? Ya, sampai habis. Apa sih jualannya isinya? Itu ada pepes, ada makanan basah, risol. Kalau Mama mah risol, katimus sama Mama mah pepes, katimus sama bongko. Temen adik Panji mah pangsit sama ini. Oh, jadi yang bikinnya adalah Mama sama adik. Kalau jualan mah lancar ya? Kadang ya cek ada mah ya nunggu habis dulu. Udah mau pulang jam 10 jam 11 malam kan nggak enak, Mama udah capek-capek sampai tengah malam gitu kan. Terus aja jualan keliling gitu. Tapi kan harus dijalani Pak. Yang lebih susah dari Panji banyak.
itu sih ya. Kan yang artinya gini loh, orang yang hidup lebih susah dari Panji juga banyak. Yang jualan, bahkan saya lihat ada yang kakinya nggak ada dua-duanya, tetap aja bersemangat jualan. Tapi kan kalau kita terus bahwa hidup ini capek, kemudian bikin kue segala macam capek, ya susah kan, karena hidup memang capek. Ada orang yang secara kebetulan nasibnya baik, ada orang yang secara kebetulan nasibnya kurang baik, tapi kan harus dijalani, bukan ditangis. Ya mohon maaf Pak kalau ada kekurangan, tapi ya mungkin ada aturan baru kalau sekarang ngajar tidak perlu memandang pendidikan ya, gitu Pak. Nah sekarang ngajar di mana nih kira-kira, sok di Sukabumi di mana saya tanya? Kurang tahu juga Pak. Soalnya kan kalau Panji dititipin di sekolah oleh saya misalnya, nanti memicu gelombang yang lain. Kok Pak Dedi bisa menabrak aturan, kan nggak boleh pemimpin begitu. Iya betul. Itu nggak boleh. Jadi masukan dari Bapak apa sekarang? Ya nanti saya pikirkan Pak, saya pikirkan. Pertanyaan saya adalah, Panjinya kalau ngajar di luar Sukabumi berminat? Ya, insya Allah nggak apa-apa lah. Sambil merantau mandiri. Ya, sambil mandiri Pak ngajar. Oh iya, kalau Panji ngajarnya di luar Sukabumi, ngajar di luar kabupaten, di kota, di kabupaten Panji. Waktu itu ngajaran daerah kota Pak. Ya, sekarang domisilinya kota apa kabupaten? Kabupaten. Kabupaten. Kalau ngajarnya di luar Kabupaten Sukabumi, berani nggak? Ya berani Pak. Benar. Ya. Nanti udah ditempatin ngajar di luar Kabupaten Sukabumi, belum tentu juga kan, saya lagi mikirin caranya. Gitu loh. Panjinya nggak kuat, pulang lagi, berhenti. Ayo gimana? Karena Panji itu ada manjanya, saya lihat. Ada ogo ya kamu ya sama ibu kamu ya? Ada manjanya. Hah? Enggak, ada ogonya juga. Ayo, Panjinya sedia nggak pertanyaannya, sob? Terpisah dari mamahnya, Panjinya ngajar, profesional. Bersedia nggak? Ya, insya Allah saya bersedia Pak. Oh jangan begitu. Panjinya dulu saya tanya, karena belum ada kesungguhan dari jawabannya. Diniatin dulu loh Mas Ayo, Panji. Panjinya bersedia nggak? Ayo saya tanya, mentalitinya. Ayo. Ragu kan? Soalnya di rumah sendirian Mama. Oh iya makanya, kan ragu. Karena ninggalin Mama. Oke. Karena ragu ninggalin Mama, sok sekarang pilihan Panji mau apa? Kalau ngajar mah ada susah. Kalau bukan pendidikannya, kan ada aturan, nggak boleh ditabrak. Karena sistem kalau itu. Ayo, Panji apa yang diinginkan? Enggak, saya nanya, apa yang diinginkan? Yang ngajar kembali sih Pak. Ya bukan, kalau ngajar kembali saya bilang udah susah Pak. Apalagi sekarang kan tidak boleh ngangkat lagi guru honorer. Kan tidak boleh. Sekarang ada aturannya. Nggak mungkin lah kalau ngajar, kalau ngajar aturan. Sekarang apa yang menjadi keinginan selain ngajar? Kalau ngajar sudah jelas kan, aturannya aturan administrasi pemerintahan, nggak boleh ditabrak. Dan kepala sekolah juga nggak akan berani. Terus yang bayarnya siapa nanti kan? Gitu. Kan tidak mudah ngajar mah, harus sesuai dengan spesifikasinya. Ya sekarang apa selain itu? Kan harus nyari alternatif lain. Paling kuliah keguruan. Kuliah lagi, biaya lagi. Kok kuliah lagi mah duit lagi. Gue nih nyari solusi untuk nyambung hidup. Gimana sih Mas Panji? Kok kuliah lagi? Duit lagi dong. Kan butuh hari ini adalah butuh hidup. Sekarang kuliah keguruan juga kan nanti rekrutmen gurunya udah mulai penuh di mana-mana. Hari ini kan jumlah calon guru lebih banyak daripada kebutuhan guru. Ayo saya menanya Panji ingin apa? Iya betul. Keinginannya, tekadnya ingin apa? Ya ngajar di luar Sukabumi aja. Kenapa targetnya harus ngajar terus? Karena kemampuan Panji emang kalian di bidang matematika Pak. Ya hanya ngajar aja kemampuannya. Ya.
Kalau untuk produksi sih emang jujur Panji nggak bisa, itu juga kan semua adik sama mamah yang bikin gitu. Jadi kalian Panji cuma ngajar doang gitu. Cuma ngajar doang. Ya. Kalau gaji ngajarnya kecil, misalnya ngajar di swasta misalnya, atau di tempat lain lah, ya paling ngasih honor 1 juta, 1,5 juta paling besar. Gimana? Ya kan yang ngajar yang honornya gede kan nggak ada. Dulu Panji di honor berapa coba? 300. Ya standarnya segitu paling. Ya oke lah, misalnya hari 1 juta atau 1,5 juta. Bahkan ada yang ngajar yang 100.000 kan, yang kasus di Sukabumi kan kecil. Iya. Gimana? Maksudnya ngajarnya biar nggak capek mamahnya gitu, sampai ya kan, bikin sampai tengah malam gitu. Ngajar biar nggak capek mamahnya. Kan berarti ngajarnya harus menghasilkan uang. Iya. Pertanyaan anaknya adalah yang mau gaji uang besar siapa? Yang mau gajinya siapa? Kan harus logis. Karena kemampuannya ngajar. Nah sekarang yang mau menggaji Panji, ngajar siapa? Ngajar sesuai dengan, oke, sekarang keinginan Panji kalau ngajar pengen digaji berapa? Malu Pak soal gajinya. Ya makanya kan kalau maksudnya kan kalau ngajar, taruhlah misalnya Panji dikasihnya 1 juta atau 1,5 juta, kalau ada itu pun lembaganya. Nah sekarang Panjinya bersedia nggak dengan segitu? Bersedia nggak? Ya bersedia. Ya jangan dia bersedia, apalagi di luar daerah. Kan mentalnya harus benar. Bersedia nggak Panjinya? Kan saya lagi membuka ruang solusi. Yang punya solusi itu Panji loh, bukan saya. Ya bersedia Pak, jadi untuk menyalurkan kemampuan Panji Pak. Oke, sekarang pertanyaannya, Mama yang ngasih makan siapa? Panji dari hasil dagangan. Kan dagangnya berhenti nanti kalau ngajar. Nggak ada lagi Pak. Ya makanya kan itu harus dipikirkan. Yang ngasih makan siapa? Mama. Kan dagangnya berhenti. Ya karena Bapak Ceri udah meninggal gitu. Ya, iya, pertanyaannya adalah kan berarti kan Mama nggak ada yang ngasih makannya. Nah, paling ngajarin ngajar, uang ngajar nggak cukup, paling untuk makan sendiri. Akhirnya Panji nggak bisa ngasih Mama. Udah dagang aja usaha Mas Panji. Sulit juga sih Pak. Iya makanya sekarang Panji umur berapa? Mau 34. Udah mau 34, harus bisa menyelesaikan dirinya sendiri karena udah dewasa banget. Sekarang apa? Makanya saya katakan ngajar Panji nggak mungkin bisa ngasih makan Mama dengan gaji hanya 1 juta atau 1,5 juta, sama makan aja tiap hari udah habis. Udah mentok. Oke, kalau begitu gini aja deh. Sekarang mah saya kan belum bisa menjanjikan apapun ya kan. Saya nggak boleh menjanjikan apapun. Sekarang begini aja, yang uang yang ketipu yang 5 juta itu saya ganti. Ya Allah Bapak. Ya, saya hanya itu aja dulu ya. Apa yang saya lakukan buat Panji ya. Ya oke. Iya Pak. Nah itu gunakan untuk modal berjualan dengan baik. Kan saya harus memberikan hal yang bisa saya lakukan dulu. Ayo Panjinya gimana? Iya Pak. Ya? Ya Panji, sebelum ada peluang ngajar ya Panji jualan keliling. Jualan dulu. Kan Panji menangisi uang yang 5 juta. Nah uang yang 5 jutanya saya ganti. Ya? Oke?
Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga Mas Panji diberikan kesehatan, kesabaran, dan untuk leader travel umroh yang sudah menipu Mas Panji, tolong dikembalikan uang 5 jutanya ya. Kasihan, dia sangat membutuhkan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.